komputer. Ya, kemudian asumsinya kan yang memudahkan pastinya steady flow seperti biasa, biar yang terhadap dot parsial waktu bisa sama dengan 0, kemudian kecepatan ini sumbu X, gravitasi, sumbu Y, kemudian persamaan kontinuitas yang pasti digunakan, du dx sama dengan 0, kemudian variasi U hanya pada sumbu Y, tidak ada dari sumbu Z-nya gitu-gitu. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk persamaan ini, bentuk persamaan si Navier-Stokes yang ada di sini. Berarti kan M kali A, berarti di sini 0, kemudian tidak ada percepatan, konvektif, jadi sama dengan 0 semua yang di ruas kirinya, sama dengan minus dou X karena faktor variasi tekanan. Jadi ada rentang variasi tekanan di sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu Z bisa diasumsikan 0 langsung kan. Kemudian sepanjang sumbu Y berarti kan ada efeknya gravitasi ya. Ini mirip distribusi tekanan pada tekanan fluida statik yang kemarin. Yang membedakan kan ini. Yang membedakan adalah si mu turunan kedua U terhadap Y gitu. Gitu ya, karena U-nya bervariasi terhadap sumbu Y. Nah, kemudian cara menyelesaikannya intinya kita integralkan ke sini prosesnya kita integralkan. Kemudian dari tiap integral kita akan memiliki konstan begitu. Nah, untuk mendapatkan nilai angkanya kita perlu menentukan kondisi batas. Ini yang cukup langkah yang cukup riskan yang kedua. Jadi yang riskan pertama bukan riskan ya, yang esensial yang pertama adalah menentukan persamaannya seperti apa, terus yang kedua menentukan kondisi batasnya seperti apa, kemudian bisa kita dapatkan bentuk persamaan profil kecepatannya begitu dari du dy. Ya, ini kan tergantung yang ditanyain apa ya. Tapi biasanya yang ditanyain kalau yang kayak gini nggak jauh dari persamaan dari velocity profile-nya. Kemudian dari velocity profile biasanya bisa diturunkan menjadi volume flow rate, kemudian menjadi pressure gradient in x direction karena kita concernnya pressure gradient in x direction ini adalah ke delta pressure nantinya, ke pressure drop. Kemudian yang terakhir ya tinggal nginputkan nilai kecepatan-kecepatannya. Misal kecepatan di sumbu Y pada ketinggian berapa gitu. Nah, kalau di titik sini kan sama dengan kecepatannya ya, kecepatan awal masuk yang di atasnya sama dengan 0. Nah, berarti kecepatan maksimumnya bisa diinputkan langsung dengan Y sama dengan 0 gitu. Nah, ini aplikasi dari viscous force pasti nggak akan jauh dari sinilah. Jadi nggak akan kalian diminta untuk menyelesaikan Navier-Stokes serempong ini harusnya nggak sih dalam waktu setengah jam. Jadi paling nggak silakan di-review untuk yang Navier-Stokes untuk viscous karena ada efek viscous, kemudian yang terkait fluida inviscid dan incompressible, ini kalian sudah belajar mengenai stream function dan velocity potensial gitu. Jadi stream function ini menghubungkan antara unsur U dan unsur V itu mirip filosofinya dengan streamline yang lalu. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik dari stream function ini. Kita bisa mendapatkan persamaan dari stream function. Jadi ini persamaan dari stream function yang menjadi utamanya. Kemudian bisa mendapatkan nilai flow rate pastinya nanti. Ya, nggak jauh dari dua itulah. Persamaan stream function dan flow rate gitu. Kemudian ya ini ada soal-soalnya, contoh soal di bawahnya. Mungkin akan ada soal ngeplot sedikit kali ya. Saya kurang tahu juga. Ya karena memang soalnya belum dibikin. Pun udah dibikin ya nggak bakal saya kasih tahu juga. Ya, itu terkait fluida inviscid. Kemudian ada juga jika dia irrotational, ketika del cross V-nya sama dengan 0, itu maka dia bisa ada namanya velocity potensial, di mana soalnya pasti nggak akan jauh-jauh dari tentukan persamaan velocity potensial. Gunakan hubungan yang ini. Gitu. Kemudian tinggal dikerjakan sesuai panduannya, contoh soalnya tidak terlalu susah menurut saya.
cuman murni matematis, paling sedikit teori ya stream function dan velocity potensial itu adalah salin tegak lurus mereka si arahnya begitu. Itu yang analisis diferensial ya. Kemudian analisis volume atur ini paling kalian perlu mendalami lagi si teorema transport Reynolds yang sempat kita turunkan di mana? Teorema transport Reynolds di kinematika ya, di kinematika fluida begitu. Bab 4 ya, Pak. Ya, bab 4. Cuman itu kan cuman sampai di sini aja kan, belum sampai ke penurunannya. Kemudian penurunannya kita nanti perlu ke konservasi massa, momentum energi, dan sudah kebayang juga ya, ternyata poin yang paling susahnya untuk aplikasi ini adalah di konservasi momentum. Jadi kita memang mainnya akan banyak di konservasi momentum untuk si analisis volume atur. Kalau ini ya, ini misal analisis konservasi momentum dan yang repot adalah ketika kontrol volumenya bergerak begitu. Jadi mirip dengan kondisinya di sebuah airfoil begitu ya. Jadi ini kalau kontrol volumenya masih diem aja, misalnya seperti di pipa, kemudian di belokan-belokan band, elbow gitu-gitu, kemudian kalau posisinya dia udah bisa bergerak, maka gimana caranya kita sempat mengerjakan contoh soal juga kalau nggak salah di sini. Linear momentum dan moment of momentum gitu ya. Nah, moment of momentum water sprinkler ini sudah cukup banyak filosofi yang diterapkan untuk momentum linear dan momentum angular. Kemudian, ya sudah apalagi ini. Ini yang terkait energi. Jadi energi ini kalian sudah mengenal adanya head loss begitu. Jadi di sini kita mulai mengenal head loss. Jadi ada head loss, ada shaft work. Ini kalau melihat yang di sisi kanannya ini kan seperti persamaan Bernoulli seperti biasa gitu. Nah, untuk paham konsepnya lebih baik mereview lagi terkait penurunannya, tapi nanti karena perubahan energi sama dengan net heat yang masuk, jadi net ini sudah selisihnya antara yang masuk dan yang keluar, kemudian head loss ini terkait heat ya, jadi terkait panas yang hilang, jadi shaft work ini terkait kerja, ya tinggal dikerjakan sesuai ini saja. Jadi ini malah mirip termodinamika sekali sih, gitu. Oke, sebelum kita masuk ke analisis dimensional, mungkin, saya sampai lupa nyalain kamera ya. Saya butuh teman seperti biasa. Apakah sudah pada ready nih? Pada minggu ke-10 harusnya udah ngulang lagi nih ke siklus awal nih. Sebentar. Nama saya nggak ada di situ, Pak. Siapa nih? Ben. Benre, Pak. Oh, oke. Ya, Ben ikutan sini aja lah. Ntar saya nyalain video juga deh. Start video. Kok nggak bisa? Oh, sebentar. Saya nyalain OBS ternyata. Oke. Ben Ray ada videonya? On cam. Oh, ada, Pak. Tunggu, Pak. Oke. Ben ini aslinya mana nih? Jakarta, Pak. Jakarta. Oke. Di sini aja deh. Ben Ray, Jakarta. Selanjutnya ada Alam. Alam ya? Salah ya? Ahmad Fadil. Ada, Pak. Video bisa nyala on cam. Oke, Fadil aslinya mana? Posisi di mana? Di Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat di Padang. Payakumbuh namanya, Pak. Mana? Payakumbuh, Pak. Payakumbuh. Oh. Oke. Selanjutnya Arik. Ada Arik? Ya, Pak. Sudah nyala belum on cam-nya Arik? Oh, udah nih. Arik posisinya di mana? Asli mana? Di Tangerang Selatan, Pak.
Tangsel. Tangsel ada yang satu alma mater nggak di sini? Waduh, Nggak ada sih. nggak ada ya? Kayak ada yang dari Tangsel. Oke, Anissa. Iya, Pak. Anissa, ada? Ya, ada, Pak. Oke, Anissa aslinya mana? Palembang. Mana? Palembang, Pak. Palembang. Posisinya di mana sekarang? Palembang juga. Lagi di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Iya. Ya, Anissa ini mah kelas Gamsin apa Gamtek saya dulu ya. Salah satunya pokoknya. Iya, Pak. Baharudin Yusuf. Hadir, Pak. Ahmadi. Tuh, Hadir. namamu berat sekali, Nak. Asalnya mana? Panggilannya siapa? Ruti, Pak. Uci? Ruti. Ruti. R-U-T. Ruti? Ruti. Ruti. R-U-T. Rudi. Aslinya mana? Asli Surabaya. Oh, Surabaya. Tak pikir saudaranya Pak Habibie, bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Tapi ada keturunan Sulawesi? Enggak, Pak. Oh, enggak. Berarti terinspirasi aja ya. Iya, Pak. Fans sama Pak Habibie. Maaf. Saya juga ngefans. Oke. Sip. Baik, sekarang kita masuk ke bab analisis dimensional. Ya, jadi seperti yang sudah kita sering bahas sebelum-sebelumnya, jadi di McFlu itu ada 3 jenis analisis. Ada yang pertama itu adalah analisis kontrol volume, analisis finite kontrol volume. Jadi pendekatannya kita menggunakan integral. Di sini yang paling kasar pendekatannya, tapi paling holistik begitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah analisis diferensial. Jadi yang sudah dibahas tadi. Jadi tidak jauh-jauh dari persamaan-persamaan diferensial, karena kita ingin melihat kinematika dan sifat-sifat yang ada yang di-develop pada tingkat infinite small begitu. Jadi keywords-nya itu adalah persamaan Euler, persamaan Navier-Stokes, kemudian persamaan Cauchy gitu. Kalau yang di atas ini kan teorema Reynolds transport theorem. Reynolds transport theorem. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling empiris, jadi paling simple, eksperimental. Jadi kalau mekanika fluida itu paling banyak ada data, paling banyak ada persamaan korelasi didapatkannya dari eksperimental, karena si analisis diferensial ini walaupun dia powerful gitu ya, bisa memprediksi banyak pola aliran, tapi pada ujung-ujungnya kita perlu ada yang namanya validasi. Jadi kita harus bisa memvalidasi si pola aliran yang sudah kita dapatkan dari analisis diferensial yang di sini kita kerjakan menggunakan CFD ya. Jadi kalau kalian nanti waktu tugas akhir menggunakan software CFD gitu ya, nah itu pasti pertanyaan yang umum, baik itu dari pembimbing maupun dari penguji, cara validasinya gimana gitu. Maksudnya validasi kan kita takutnya kalian itu tidak tahu menggunakan persamaan apa yang benar, kemudian data yang diinputkan tidak tepat, kemudian kondisi batasnya juga tidak tepat. Begitu. Karena dalam CFD itu kan yang kita pelajari cuma persamaan Euler dan persamaan Navier-Stokes kan sementara. Tapi nantinya di Navier-Stokes ini pengembangannya akan sangat luas sekali. Jadi persamaan Navier-Stokes untuk model turbulen apa gitu, untuk turbulen epsilon K atau epsilon omega atau direct transport Reynolds atau gimana gitu, ada banyak. Nah, itu gimana caranya kalian bisa memilih persamaan yang benar, dan kalau sudah bisa divalidasi oleh data eksperimental itu akan sangat baik begitu. Jadi CFD aja kalau cuma sekedar menjalankan programnya itu orang-orang yang di training cuma seminggu bisa, tapi yang membedakan kita ini ya harus bisa
memahami beyond dari itu ya. Nah, karena ujung-ujungnya adalah kita perlu validasi, maka kita harus bisa melakukan eksperimen begitu. Nah, eksperimen ini saya memberikan satu contoh. Ada beberapa gambar di sini. Ini contohnya adalah sebuah airfoil yang namanya kodenya adalah NACA 0012. Jadi NACA ini ada banyak sekali profil-profil airfoilnya. Kalau yang ini spesifik dia adalah simetris gitu. Jadi simetris antara sisi atas dan sisi bawahnya. Kemudian aplikasinya ada luas, tapi kebanyakan hanya di model-model pesawat yang awal-awal. Jadi ini saya googling sedikit, aplikasi NACA 002 itu ternyata banyaknya di pesawat yang menggunakan propeller, turboprop gitu ya. Jadi ini namanya pesawat apa nih? Pesawat-pesawat tempur gitu ya, pesawat ini namanya Douglas 2D Skyshark gitu. Kemudian yang di bawah ini juga, nah ini kalau ini kan agak susah ya dilihatnya seperti ini. Tapi dia menggunakan NACA 10012, jadi jika dilihat dari samping harusnya akan seperti ini begitu. Dan yang mungkin yang kelihatan lebih jelas, ini ada pesawat namanya BD strip 8 gitu. Ini udah kelihatan jelas ya, kalau bentuknya ini ternyata simetris dari sisi atas maupun sisi bawahnya. Begitu. Nah, informasi yang penting apa sih yang bisa kita dapatkan dari airfoil? Kita kan intinya ingin tahu medan kecepatan, kemudian medan percepatan, kemudian distribusi tekanan yang ujung-ujungnya nanti ke arah, kalau pesawat, kalau airfoil ini pastinya kan ke arah force ya. Force itu baik itu drag maupun dia lift gitu. Jadi kita ingin tahu bagaimana si karakteristik dari kecepatan, percepatan, dan distribusi tekanan itu menghasilkan gaya drag dan gaya lift yang kita butuhkan begitu. Nah, jadi kalau ini menggunakan CFD biasa, bukan biasa sih ya, menggunakan CFD, kita akan mendapatkan bentuk alirannya seperti ini. Ini jika ini sudah ada area yang di sini ya, ini sudah berarti istilahnya adalah turbulent region gitu, turbulence. Nah, turbulence atau wake atau yang lain-lain. Tapi intinya si pola alirannya tidak se-smooth yang ada di sisi depannya begitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan simulasi ya, bukan simulasi, kita membuat eksperimen. Jadi contoh eksperimennya, aduh fotonya kok hilang ya? Oh ada di sini ternyata. Jadi kalau kita menggunakan wind tunnel gitu, jadi test sectionnya ada di bagian dalam sini. Ini ya, menggunakan akrilik atau kaca gitu untuk bisa melihat bagian dalamnya. Kemudian kita ada fan. Nah, terus dibentuk, kita kondisikan sedemikian rupa agar kecepatan yang masuk di sini seragam masuknya begitu. Kemudian keluar lagi. Ini kalau di FTMD untuk mesin sepertinya nggak ada ya di lab fluida atau di lab PAU lantai 0 itu, tapi yang ada di lab-lab penerbangan. Jadi kalau kalian memang berminat untuk bisa penelitian tugas akhir terkait airfoil, jangan sungkan-sungkan, kita manfaatkan saja peralatan, infrastruktur, fasilitas yang ada di lab penerbangan gitu. Cuman lab penerbangan itu yang kalau nggak salah terakhir di wind tunnel-nya tuh dihuni tikus aja karena jarang kepake yang kayu gitu, yang di bagian dalam. Nah, kemudian gimana cara eksperimennya? Ini kalau kita zoom in seperti ini. Nah, kemudian ini airfoil NACA 0012 yang akan kita cek gitu. Jadi si NACA ini ternyata ada, bagaimana kita tahu distribusi tekanan, maka kita punya banyak slot untuk mengecek. Ini banyak slot manometer yang dihubungkan ke pembacaan di sini. Nah, nanti tinggal kita mainkan, kita masukkan udara begitu. Kemudian si angle of attack-nya, jadi angle of attack ini bisa kita variasikan gimana saat pesawat itu take off gitu. Itu kan ada angle of attack sekian. Nah, kira-kira gaya drag-nya seberapa, gaya lift-nya seberapa agar dia bisa
naik gitu ya. Kemudian pas sudah di atas langit seperti apa, kemudian mau landing akan seperti apa gitu. Ini tinggal dicolok-colokkan ke pipa-pipa kecil yang nyambungnya ke sini manometer gitu. Jadi bisa dibaca distribusi tekanan. Ini yang paling rough. Jadi ini nggak murah juga sebenarnya eksperimentalnya, tapi masih belum terlalu detail. Jadi kalau mau detail lagi, eksperimennya itu perlu menggunakan particle velocimetry. Jadi particle tracking velocimetry, saya lupa singkatannya apa ya. Pokoknya velocimeter gitu, velocimetry, particle tracking. Nah, jadi ini kita pakai asap gitu ya di ruang gelap. Kemudian kita gerakkan ini misal pada kecepatan yang sangat kecil gitu ya. Ini masih pola alirannya masih rezim laminer. Kemudian ketika kita laminer, tapi angle of attack-nya kita naikkan gitu. Kita naikkan. Nah, kita naikkan ternyata di sisi belakangnya akan tercipta si aliran wake itu, si turbulen. Nah, ini semua kan akan bervariasi ya. Nah, cuman yang seperti dilihat pada gambar yang di bawah, ini tuh paling ukurannya nggak sampai setangan kita lah. Jadi nggak sampai setangan kita, kira-kira paling ya 20-an senti gitu. Terus kalau kita mau modeling pakai ini, kalau kita modelingnya dengan ukuran asli, itu akan menghabiskan waktu dan effort komputasi pada jumlah meshing-nya begitu. Nah, tapi kalau kita eksperimen ke ukuran yang aslinya ini juga, ini kan kira-kira sekitar 2 meter ya. Kalau ini orang duduk gitu di sini, kalau ini orang tiduran kira-kira setinggi orang gitu ya. Misal saya 170, ya kira-kira 2 meter. Kayaknya wind tunnel seukuran menganalisis 2 meter itu terlalu besar juga. Nah, oleh karenanya di sini akan ada berbagai metode, intinya adalah untuk kita bisa mendapatkan eksperimental ini bisa mewakili apa yang ada di dunia nyatanya begitu. Itu pentingnya bab di sini. Tapi sebelum kita masuk jauh lebih dalam, itu sudah levelnya adalah similitude, yaitu permodelan, modeling and similitude. Tapi di sini sebentar namanya apa? Analisis dimensional. Analisis dimensional. Gitu. Ya. Ini misal saya coret-coret ya, jangan terlalu susah seperti tadilah airfoil. Kita misal sederhanakan dalam sebuah sphere gitu ya, dalam sebuah bola. Nah, di sini kita punya kecepatan masuk. Profil kecepatannya yang masuk dari kipasnya yang ada di wind tunnel itu sekian. Ini V. Jadi kecepatannya adalah V, kemudian kita tahu diameter dari sphere-nya itu adalah D. Nah, intinya kita ingin mengetahui gaya drag itu berapa. Nah, jadi kan kita perlu mengetahui adanya korelasi antara kecepatan, kemudian diameter, kemudian dari fluidanya itu sendiri. Fluidanya itu sendiri kan punya densitas ya, punya kerapatan massa gitu. Nah, kira-kira kalau densitasnya untuk ketinggian dari permukaan laut berapa ribu kaki, berapa puluh ribu kaki, 10.000 dibandingkan 20.000, itu kira-kira variasinya seperti apa? Dan juga belum lagi ke sifat yang lain, ke ke viskositas begitu. Jadi untuk mengetahui si drag force ini, kita perlu melakukan eksperimen ya pastinya. Kita perlu melakukan eksperimen karena kalau menggunakan analisis integral bisa aja menggunakan analisis integral, tapi akan jauh lebih sederhana hasilnya. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis diferensial, tapi lagi-lagi tidak semua
tidak semua tidak semua CFD bisa menjadi solusi dari semua hal begitu. Nah, jadi eksperimen kita ingin tahu drag force ini dengan asumsinya adalah stationary smooth begitu in uniform stream. Nah, berarti kan ada variabelnya, ada banyak ya. Ada variabelnya F, ini adalah untuk drag force itu sendiri. Kemudian ada variabel D, yaitu diameter dari bolanya, diameter of sphere. Kemudian kecepatan, ini adalah free stream velocity, atau bisa dianggap si sphère-nya yang bergerak pada udara yang diam. Kemudian kita punya densitas dari fluida yang masuk, dan kita juga punya viskositas. Nah, jadi kita kan ujung-ujungnya itu pengen dapat F gaya drag itu merupakan fungsi dari diameter, kecepatan, terus densitas, kemudian viskositas gitu. Nah, yang menjadi tantangan kalau kita menggunakan seperti ini, jadi ini kan variabel dependent. Jadi dependent ini yang ingin kita dapatkan. Jika kita memvariasikan diameter, kalau besar gimana, makin kecil gimana, kecepatan makin kencang gimana, makin lambat gimana, kemudian densitas makin padat atau makin tidak dense seperti apa, viskositas semakin kental atau tidak, tergantung cuaca juga akan seperti apa gitu. Nah, kalau kita lakukan satu persatu, berarti misal kita ingin memvariasikan diameter saja gitu. Nah, ini berarti harus dijaga fix, ini densitas fix, kemudian viskositas fix. Itu kalau kita mau memvariasikan diameter. Kemudian kalau kita mau variasikan kecepatan gitu. Jadi diameternya harus fix, kemudian densitas harus fix, dan viskositas harus fix. Nah, kemudian kita mau variasikan lagi yang lain lagi. Misal kita mau variasikan densitas, mau variasikan viskositas gitu. Nah, ini beberapa hal secara idealis mungkin bisa dilakukan ya. Tapi gimana caranya mengatur si densitas dan viskositas steady itu agak susah juga. Tapi semisal semuanya bisa kita variasikan, maka nanti kita akan memiliki kurva seperti ini. Jadi ini hubungan antara gaya drag, kemudian di sini adalah diameter gitu. Dengan fix kecepatan rho dan mu, ini adalah fix begitu. Nah, nanti kita dapat polanya seperti apa. Si gaya drag-nya akan, misal si bolanya ini dipasang ke sebuah alat ukur gitu ya. Apakah nanti menghasilkan gayanya seperti ini gitu. Jadi semakin besar diameternya, maka si polanya akan semakin naik gitu. Atau nanti ini juga kita bisa variasikan untuk kecepatan, untuk densitas, untuk viskositas gitu. Nah, jadinya kan nantinya akan ada empat ini ya, ada empat grafik gitu. Ini F terhadap kecepatan, F terhadap densitas, F terhadap viskositas gitu. Nah, ini semua akan punya masing-masing karakteristik beda-beda. Nah, ini gimana caranya kita bisa menyimpulkan menjadi satu solusi yang yang bisa holistik gitu ya. Karena masalahnya jika eksperimennya sebanyak ini itu adalah satu, yaitu mahal. Jadi kalau kita variasikan sebanyak ini, ujung-ujungnya akan menjadi mahal gitu. Gimana kalau kita bisa memvariasikan ini menjadi eksperimen yang menjadi lebih sederhana. Ini adalah suatu gaya F, dan di sini adalah suatu bilangan tak berdimensi, di mana bilangan tak berdimensi ini merupakan fungsi dari kecepatan, densitas, dan viskositas, dan juga diameter gitu ya. Jadi saat kita menaikkan salah satu saja, si bilangan tak berdimensi ini bisa mewakili keseluruhannya gitu. Jadi lahirnya kebutuhan untuk analisis dimensional itu adalah untuk mempersingkat atau mempersedikit
jumlah dari eksperimen yang dibutuhkan. Jadi karena mahal, ini kita butuh cara untuk mengefisienkannya. Jadi ini adalah analisis dimensional untuk membuat dia bisa lebih hemat gitu ya. Kalau kayak gini aja, misal diameter kita variasikan ada 10 gitu ya, itu pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu, terus di satu titik secara statistik harus diuji beberapa titik ya, kemudian dia satu titik ada banyak titik gitu ya, dari satu diameter ada banyak beberapa jumlah pengujian, kemudian untuk viskositas, densitas, dan kecepatan, jadi bisa dibayangkan akan sebanyak apa jika tidak digunakan analisis dimensional begitu. Ini aja kan berarti misal ada 4 variabel, kemudian kita ingin variasikan salah satunya itu adalah 10 variasi, maka kita kira-kira butuh 10 pangkat 4 eksperimen. 10 pangkat 4 eksperimen, kemudian sekali tesnya misal setengah jam gitu ya, setengah jam per pengujian. Kemudian kita punya waktunya cuma 8 jam per hari, terus cuma di 5 hari kerja. Nah, kira-kira ini akan selesainya sampai 20,5 tahun gitu, 2,5 tahun. Gitu. Jadi kalau kita punya analisis dimensional, itu kemungkinan besar bisa sangat menyingkat waktu dari melakukan eksperimen. Intinya gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya menggunakan prinsip dari dimensional homogeneity. Dimensional homogeneity. Jadi kalau kita membuat sebuah persamaan korelasi di mana di ruas kiri dan ruas kanan itu sama, itu akan bisa menjadi plot yang lebih baik daripada yang di sini. Jadi ini bukan sekedar F, tapi di sini akan menjadi F dalam fungsi sebuah parameter tak berdimensi gitu. F sama dengan fungsi dari P merupakan fungsi dari F dan lain-lain gitu ya. Dimensional homogeneity itu ketika semua persamaan fisis menghasilkan satuan yang sama untuk kedua ruasnya. Jadi misal jarak itu merupakan kecepatan dikalikan waktu gitu. Jarak di sini kan dimensinya adalah L, kemudian velocity adalah L meter per second, L per T. Kemudian waktu itu adalah T, maka di sini bisa menjadi L dan L gitu. Ini adalah dimensional homogeneity. Gitu. Nah, jadi gimana caranya kita pingin si sekian banyak parameter itu bisa mencapai dimensional homogeneity. Jadi harus menggunakan istilahnya adalah analisis bilangan tak berdimensi atau dimensionless number gitu. Dimensionless analysis gitu. Nah, dimensionless analysis prinsipnya mirip seperti ini, seperti dimensional homogeneity, cuman pada akhirnya itu kita pengennya bentuknya adalah tidak ada unitnya sama sekali, itu 1 dan 1 gitu. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya itu sudah dilakukan oleh ilmuwan, namanya adalah Pak Buckingham, Edgar Buckingham. Jadi sebentar, biar menghargai yang sudah membuatnya. Itu adalah Bapak Edgar Buckingham. Ini menciptakan yang namanya adalah Buckingham P theorem. Buckingham P theorem begitu. Nah, jadi yang digunakan oleh Pak Buckingham ini adalah P terms. Jadi ini akan menjadi parameter tak berdimensi yang akan kita sebut-sebutkan. Tadi kan sudah saya sebutkan sedikit ya, P gitu. Jadi
terms itu dalam bentuk begini. Ini merupakan fungsi dari berbagai bilangan-bilangan parameter dan variabel begitu. Gimana caranya si Buckingham-P theorem ini bisa mensolusikan sebuah persamaan yang sebuah eksperimen yang sangat kompleks begitu. Nah, jadi kita punya beberapa ini, kita fokusnya adalah menyederhanakan, bentar kok jadi banyak warna-warni. Menyederhanakan eksperimen dengan banyak variabel menjadi beberapa persamaan saja yang tak berdimensi. Jadi intinya kan ingin mengurangi jumlah variasi dari variabelnya dan kita menggunakan persamaan gitu. Jadi si Buckingham-P theorem itu menyatakan untuk jumlah variabel K sebanyak K, persamaan dimensionless bisa disederhanakan menjadi K-R, menjadi K-R, di mana R itu adalah dimensi referensi. Dimensi referensi yang menjelaskan variabel. Yang menjelaskan variabel. Jadi di sini ada beberapa kata kunci, yaitu variabel sejumlah K, kemudian bisa disederhanakan menjadi beberapa persamaan dimensionless dengan jumlah K-R gitu. Di mana R itu adalah dimensi referensinya yang menjelaskan si variabel-variabel itu. Jadi kan kita sudah mengenal dimensi itu ada masa, kemudian ada panjang, ada waktu, kemudian ada juga temperatur gitu. Nah, cuman untuk yang temperatur ini kita bisa exclude dulu untuk McFlu karena nanti akan banyaknya di perpindahan panas gitu. Jadi untuk McFlu kita hilangkan dulu si dimensi temperatur. Nah, kita juga mengenal sistem selain MLT itu adalah sistem FLT juga. Nah, jadi intinya kita ingin membuat si persamaan itu, si persamaan tak berdimensinya itu adalah M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0 sama dengan M0, T0 begini. Atau F0, L0, T0 sama dengan F0, L0, T0. Jadi misal contohnya persamaan yang seperti ini ya. Misal seperti contoh kasus yang ada di sini, di mana kita ingin menganalisis gaya drag begitu. Gaya drag di sini kan ada unitnya, misal untuk F, saya tulis di bawah aja deh. Contoh yang di atas, drag over spare gitu. Itu ada F, ada gaya drag, ada kecepatan, ada diameter dari bolanya, ada densitas, dan ada viskositas. Kemudian ini nanti gaya kan, MLT kuadrat gitu ya. Atau kalau susah menghafalkan tinggal F sama dengan M kali A, berarti kan massa dikalikan percepatan, berarti kan meter per second kuadrat, L per T kuadrat gitu. Kemudian kecepatan itu sendiri L per T, kemudian diameter itu L, densitas itu kilogram per meter kubik, M per L pangkat 3, kemudian viskositas itu kilogram meter second gitu ya, jadi LT gitu. Nah,
dari berbagai dimensi ini, kita ingin membuat sebuah persamaan korelasi yang bisa menghubungkan satu sama lain. Nah, begitu. Jadi ini ada 5 variabel. Kemudian di sini kita punya tiga reference dimension. Nah, berarti yang terakhir adalah kita nantinya akan punya 2 produk persamaan dimensionless atau tak berdimensi. Jadi ini ya saya tuliskan 5 dikurangi 3. Ini adalah K, ini adalah R. Jadi K minus R akan sama dengan 5 kurangi 3. Jadi ada 2 produk persamaan dimensionless. Di mana ini akan menjadi P1 dan P2. Gitu. Jadi nanti ujungnya kita ingin mengetahui P1 itu merupakan fungsi dari P2. Di mana P1 ini kan kita intinya kan ke gaya drag ini ya. Jadi kita nanti pasti akan ada F di dalamnya sini. Cuman untuk menyeragamkan dengan yang ada di buku, maka P terms ini fungsinya adalah menggunakan simbol ini ya. Simbol C. Sedangkan kalau misal variabel-variabel, ini kita misal U1 itu merupakan fungsi, ya ini pakai F sama dengan fungsi dari V, D, Rho, mu gitu. Jadi ini kita bedakan istilahnya. Di sini menggunakan F, ini menggunakan eta. Tapi tidak ada masalah lah, tidak ada masalah. Kita itu untuk menyatakan itu P merupakan fungsi dari yang lainnya begitu. Sebentar. P ya. Oke. Ya. Jadi ini bisa kalian bayangkan kalau variabelnya lebih dari 5, misal 6 gitu, berarti nanti akan ada 3 persamaan Pi. Jadi misal 6 variabel dengan 3 reference dimension, maka akan ada 3 persamaan Pi gitu. Jadi nanti akan menjadi 6 kurangi 3, ini sama dengan 3. Maka akan ada Pi yang pertama, kemudian ada Pi yang kedua, kemudian ada Pi yang ketiga. Jadi nanti kita akan bentuknya akan seperti ini. Pi1 merupakan fungsi dari V2 dan V3. Gitu. Nah, oke, jadi caranya bagaimana agar kita bisa mensolusikan drag over spares. Gitu. Jadi kita punya 8 langkah kalau ala Munson. Jadi di sini 8 langkah untuk menentukan P terms gitu. 8 langkah, kalau di Fox dia menggunakan 6 langkah, tapi prinsipnya sama saja semuanya. Jadi 8 langkah, ini akan saya tuliskan keywords-nya, kalau mau baca detail bisa baca di buku. Jadi langkah yang pertama itu adalah list semua variabel yang termasuk dalam masalah. Ini sudah kita lakukan ya. Jadi yang di sini sudah kita lakukan, kita sudah ngelis 5 variabel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuliskan tiap variabel dalam dimensi. Jadi dalam dimensi ya, bukan dalam unit. Dalam dimensi dasar. Dimensi dasar. Di sini kalian tentukan menggunakan MLT atau FLT. Itu bisa dua-duanya, intinya tapi harus konsisten. Karena ada kalanya ketika kita menggunakan FLT,
dari sekian banyak variabel itu hanya cuman butuh ada cuman keluarnya cuman F sama L aja gitu. Kalau di sini kan keluar semua ya. Jadi keluar M, keluar L, keluar T gitu. Tapi kalau kita mau dalam bentuk F, mungkin ada kalanya beberapa variabel tidak keluar gitu karena sudah diwakili oleh si F itu. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan jumlah P terms. Ini menggunakan yang tadi K-R, di mana K ini adalah yang saya langsung tuliskan di sini aja ya. Ini adalah K, kemudian di sini jumlahnya adalah R. Kemudian langkah yang keempat itu adalah ini yang belum kita diskusikan, yaitu memilih variabel perulangan atau istilahnya adalah repeating variables atau parameters gitu ya. Ya, jadi prinsipnya gini kan kita punya dua Pi ya, kita punya dua Pi1 dan Pi2. Nah, pastinya kita perlu menentukan variabel di mana ini ada variabel A, B, C, di sini ada variabel A, B, C yang akan sering terulang-ulang gitu. Nah, tapi di sini ada aturannya. Jadi aturannya adalah variabel yang repeating variable itu jumlahnya sama dengan reference dimension gitu, dengan dimensi dasar atau referensi gitu ya, dengan dimensi referensinya. Jadi jika yang keluar adalah MLT keluar semua gitu, maka kita menggunakan si variabel repeating variables ini jumlahnya ada 3 si variabelnya. Sebentar, ini itu jadi misal ref dimension itu adalah MLT, maka repeating variable itu ada 3. Pilih dari K, pilih dari variabel-variabel yang sudah ada gitu. Nah, jadi dari 5 variabel ini, jadi dari 5 variabel yang ini adalah F, adalah kecepatan, diameter, densitas, dan mu, viskositas, maka kita perlu memilih 3 repeating variables. Gitu ya. Kita perlu memilih 3 repeating variables, di mana repeating variables-nya itu mengikuti ini ya, jumlahnya sama dengan dimensi referensinya. Begitu. Nah, semisal nanti kita lanjutkan nanti aja lah ya. Gini aja deh, langsung saya kasih contoh soalnya. Jadi di sini, jadi kita pengen bentuknya nanti kan Pi1 sama dengan fungsi dari Pi2. Pi1 merupakan, ini contoh aja, Pi1 sama dengan fungsi dari Pi2. Sedangkan kita tahu bahwa kita punya variabelnya itu adalah F, V, terus diameter, densitas, dan mu gitu. Kemudian unitnya tadi sudah ada 3, kita menggunakan MLT. Nah, di sini kita bisa memilih. Kita bisa memilih 3. Nah, ini mungkin saya agak nge-cheat sedikit ya. Kita agak ada perlompatan logika berpikir, tapi intinya gini. Intinya saat memilih repeating variable, itu pilih yang kalau bisa sudah pernah di-define oleh ilmuwan sebelumnya gitu. Tetapi kalau tidak, nanti hasilnya pun akan sama saja sebenarnya. Jadi misal kita ingin memilihnya adalah rho, D, dan V gitu. Jadi ini adalah repeating variable yang kita pilih. Nah, kemudian langkah yang kelima itu adalah membuat P terms untuk
membuat p terms, intinya gitu, membuat p terms. Ya, jadi buat p terms, oke, itu adalah dimensionless product. Nah, semisal P yang pertama, ini saya langsung tuliskan contoh soalnya. Jadi P yang pertama itu merupakan kombinasi dari F, kemudian repeating variabelnya ada row, ada V, ada D. Gitu. Nah, ini tuh kita pinginnya nanti ujung-ujungnya adalah M pangkat 0, L pangkat 0, dan T pangkat 0. Jadi kita pingin menghilangkan semua unitnya. Nah, di sini caranya kita perlu menambahkan si ini, pangkatnya dia, eksponennya dia. Jadi di repeating variable kita tambahkan eksponennya, membuat p term dengan pilih, ya, membuat p term gitu ya. Itu yang pertama, terus yang kedua, P2 nantinya akan mu rho V D, ini akan sama dengan M pangkat 0, L pangkat 0, dan T pangkat 0. Jadi di sini juga A, B, C. Begitu. Jadi kita punya 2 P, ujungnya nanti akan seperti ini. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Jadi membuat P term, ini langkah 5 dan langkah 6. 5 dan 6 gitu. Membuat P term untuk non-repeating variable. Untuk non-repeating variable. Jadi kalian nulisnya boleh langsung rangkuman, tanpa contoh boleh. Kalau ini saya langsung masukkan contoh-contohnya. Jadi untuk non-repeating variable, dengan menambahkan eksponen untuk setiap repeating variable. Gitu. Jadi untuk setiap repeating variable kita tambahkan eksponen. Nah, solusinya seperti ini. Jadi untuk yang pertama, ini yang pertama adalah P1 itu akan sama dengan F rho A, VB, kemudian DC. Nah, kita punya F itu merupakan M, L, T pangkat 2. Gitu. Jadi kan M kali A ya. Massa dikalikan percepatan MLT per T pangkat 2, kemudian densitas. Kita tuliskan ML pangkat 3, ini pangkat A. Kemudian kita punya kecepatan L per T pangkat B, dan kita punya jarak L, yaitu pangkat C. Ini harus sama dengan M pangkat 0, L pangkat 0, dan T pangkat 0. Nah, di sini yang menjadi uniknya dari, ya pokoknya step 5 dan 6 ini merupakan uniknya, yaitu jika kita meninjau M, maka kita lihat satu-satu. M di sini keluar nggak? Keluar. Oke, jadi di sini adalah 1. Kemudian di langkah selanjutnya keluar nggak? Ini keluar 1, jadi plus A. Kemudian di B nggak keluar, di C nggak keluar, ini harus sama dengan 0. Nah, berarti kan sudah langsung dapat bahwa A sama dengan minus 1. Itu 1. Kemudian selanjutnya L, bagaimana? L apakah keluar atau tidak? Ini saya pakai warna biru, L keluar di sini, warna hijau. Jadi ini, oke, sebentar. L ya, 1. Kemudian di selanjutnya keluar lagi ya, ternyata minus 3. Jadi minus 3A. Kemudian selanjutnya lagi ada nggak? Yang di B, ada ternyata. Jadi plus B. Kemudian di C ada lagi. Ternyata ada lagi. Jadi ini plus C, ini akan sama dengan 0. Nah, ini karena ada 3 variabel dan kita baru punya 2 persamaan, masih belum bisa di-solve. Jadi kita pending dulu, dan yang terakhir adalah T. Di A ada? Di A ada. Jadi dia menggunakan, sorry sebentar. Ya, minus 2,
Kemudian di P, apakah ada? Di B ada, ternyata. Oh, di B nggak ada ternyata. Sebentar. MLT. Di B nggak, di A nggak ada, sorry. Antara mata sama pulpen nggak sinkron. Terus adanya di B ya. Jadi adanya di B, jadi -2 minus B ini akan sama dengan 0. Nah, oleh karenanya kita bisa mendapatkan B itu sama dengan -2. Dari dua nilai ini, dari B -2, -1, kita kan sudah punya 3 persamaan untuk 3 variabel. Jadi bisa kita solusikan. Jadi kita bisa solusikan, itu adalah kita input satu-satu nantinya. Jadi ini nanti bentuknya akan menjadi C sama dengan -1 ditambah 3 dikali -1, kemudian dikurangi -2. Maka C sama dengan -2. Gitu. Kita dapatkan A, B, dan C. Maka si P1 ini merupakan bentuknya F, kemudian A-nya -1 ya, jadi A-nya ini -1, kemudian B-nya -2, C-nya -2. Jadi semuanya akan ada di bawah, F bagi row karena -1, V karena -2, dan D -2. Ini adalah si persamaan P term yang pertama. Gitu. Oke, bayang ya. Itu untuk P yang pertama. Kemudian untuk P yang kedua, kita gunakan cara yang sama juga. P yang kedua, kita lihat lagi, non-repeating variabelnya tersisa apa. Jadi kita sudah pakai F, kemudian tinggal satu lagi adalah mu, si viskositas. Maka kita menggunakan begini, mu, kemudian rho pangkat A, V pangkat B, C pangkat C. C. D ya. D pangkat C sama dengan, ini unitnya apa aja? Viskositas unitnya M per LT. Gitu. Kemudian densitas M per L pangkat 3 pangkat A, kemudian kecepatan adalah L per T pangkat B, dan DE adalah panjang L pangkat C. Ini harus sama dengan M pangkat 0, L pangkat 0, T pangkat 0. Di mana M-nya bisa kita gunakan cara yang sama. M yang di awal ada ya. Jadi 1, kemudian ini saya pakai warna-warna lagi deh. M ini 1, kemudian di A ada lagi, 1 lagi, 1 plus A, sisanya nggak ada, sama dengan 0. Tuh, kemudian yang L kita pakai warna hijau, ada minus 1 ya. Kemudian di sini minus 3A, kemudian di sini B, di sini C. Jadi di sini adalah minus 1 dikurangi 3A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah T. Jadi T yang di awal ini juga ada ternyata. Saya pakai warna biru, T ada yang di awal, non-repeating variable, kemudian di yang B. Gitu. Jadi kita punya minus 1 minus B sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa solve satu-satu, di mana yang awal ini A sama dengan minus 1. Kemudian kita loncat dulu ke yang B. B itu akan sama dengan minus 1. Dan dari dua hasil ini, kita bisa membantu menghitung untuk yang C. Jadi yang C ini adalah minus 1 dikurangi minus 3 dikalikan minus 1, ditambah B, ditambah B-nya adalah minus 1 ya, ditambah minus 1, kemudian ditambah C. Ini akan sama dengan 0. Maka nanti setelah diinput-inputkan, C akan sama dengan minus 1. Gitu. Jadi minus 1 jadi min 2, min 3 kali min 1 jadi 3. Jadi 3 kurangi 2 dengan 1 ya, 1 plus C sama dengan 0, jadi C sama dengan min 1. Ini adalah eksponen untuk C, di sini adalah eksponen untuk B, dan di sini adalah eksponen untuk A. Gitu. Nah, jadi kita bisa merangkum, maka P2 itu sama dengan mu, si dynamic viscosity atau absolute viscosity, kemudian semuanya minus 1 ya. Ini ada rho, ada V, ada D, karena minus 1 semua. Ini adalah bentuk V kita yang kedua.
Ini sudah sampai tahap sini ya. Kemudian tahap selanjutnya, tahap yang ketujuh, setelah kita dapatkan bentuk B1 dan B2, pastikan semua B-terms dimensionless. Jadi harus hilang semua dimensinya. Jadi misal lagi-lagi contoh yang di atas, ini contohnya adalah P1 gitu. P1 itu kan sama dengan apa tadi? F rho VD gitu ya. F rho V kuadrat D kuadrat gitu. Jadi kita coba runut satu-satu. Di sini adalah untuk F-nya ML per T pangkat 2. Kemudian untuk densitas kita balik L pangkat 3 per M. Kemudian untuk kecepatan kuadrat. Jadi waktu per jarak kuadrat. Kemudian D kuadrat itu per L kuadrat. Maka kita cek satu persatu. L di atas ada 4, di bawah ada 4. Oke. Kemudian T di atas ada 2, di bawah ada 2. Oke. M di atas ada 1, di bawah ada 1. Jadi selesai semua. Jadi ini adalah tak berdimensi untuk B1. Kemudian untuk B2 kita menggunakan mu rho VD. Jadi mu itu adalah M L per T, kemudian rho VD L pangkat 3 kali M, kemudian V-nya adalah T per L, seper V, dan seper L. Nah, kita cek lagi. L di atas ada 4. Sebentar. Ini enggak ada ya? Sorry. Salah naruh L-nya. Ada di sini. M per LT. Jadi di atas ada 3, maka di bawah ada 1, 2, 3. M di atas ada 1, di bawah ada 1, T atas 1, ada bawah ada 1, maka sisanya adalah 1. Gitu. Itu adalah bilangan tak berdimensi untuk B1 dan B2. Jadi sudah kita pastikan semua P term adalah non-dimension, tak berdimensi, dan langkah yang terakhir adalah express. Jadi jadikan dalam bentuk korelasi. Jadi itu maksudnya adalah P1 merupakan fungsi dari P2. Jadi P1 adalah F per rho V kuadrat D kuadrat, itu merupakan fungsi dari mu rho VD. Gitu. Jadi ini adalah solusi dari Buckingham P-theorem. Gitu. Nah, jadi ini adalah 8 langkah untuk ke Buckingham P-theorem. Jadi outputnya ketika kita nanti melakukan eksperimen, itu adalah kita mencari si fungsi ini. Gitu. Jadi mencari trennya. Jadi kita mengambil data untuk yang di sini, maka kita dapatkan yang di sini. Terus kita variasikan, misal diameternya saja, maka kan P2 ini akan berubah-berubah begitu. Maka nilai yang di sisi kiri juga akan ikut berubah. Nah, nanti outputnya itu dalam sebuah kurva, itu kita punya yang di bawah ini adalah P2, itu adalah mu per rho VD, kemudian di sini adalah P1, itu sama dengan F per rho V kuadrat D kuadrat. Nah, nanti kita cukup memvariasikan salah satu aja untuk P2. Kita cukup variasikan D aja, atau kita variasikan kecepatan aja, kita variasikan densitas saja, atau viskositas saja. Gitu. Nah, ini yang menjadi poin plusnya dari analisis tak berdimensi untuk mekanika fluida. Jadi misal kita variasikan dari startnya di 0, kemudian kita variasikan bilangan P2-nya, maka polanya akan seperti ini. Polanya akan seperti ini, seiring kita tambahkan, maka kita bisa ngeplot tren lainnya. Maka di sini adalah P1 merupakan fungsi dari P2. Begitu. Itu kalau ternyata trendingnya naik gitu ya. Tapi kalau misal trendingnya turun, ya bisa ini juga, bisa jadi misal hasilnya seperti ini, maka bisa aja seperti ini juga nanti si persamaannya. Tergantung dari hasil eksperimen kita. Jadi ini adalah
tergantung hasil eksperimen. Cuman di sini biar nggak misleading, sorry, ini akan saya hapus P-nya gitu. Jadi saya hapus definisinya gitu. Ini contoh outputnya. Atau malah ternyata stagnan gitu ya, di satu angka gitu, bisa aja. Ini kalau ada 2 pi ya, kalau ada 3 pi, jadi akan beda lagi kurvanya. Sebentar, saya ada contoh kurva yang 3 pi enggak? Ya, jadi misal juga nih, kalau misal ternyata 3 pi, jadi ini pi 2, ini pi 1, kemudian ini menghasilkan suatu angka, kemudian nanti menghasilkan tren yang lain, tren yang lain, tren yang lain. Nah, itu akan menjadi bentuk opsi output yang lainnya gitu. Sebentar, ini mungkin biar enak akan saya tampilkan contohnya aja nanti yang memang beneran ada 3 pi gitu ya. Tapi kalau secara intuisi intinya makin besar diameter, makin besar kecepatan, makin padat, harusnya akan semakin meningkat si koefisien si drag-nya begitu. Gitu ya. Nah, ini karena kita membahas contoh soal sepanjang tadi cara 8 step dari teorema pi, ini akan ada panduannya, bukan panduan ya. Jadi akan ada semacam rule of thumb. Kenapa kok rata-rata mekanika fluida memilih repeating variabelnya itu adalah rho, d, dan v gitu. Jadi kenapa kok mekanika fluida memilih rho, d, dan v? Karena ternyata sudah cukup banyak bilangan tak berdimensi yang sudah di-develop, yang sudah dikembangkan gitu, dikembangkan atau ditemukan. Jadi sebagai contoh yang di atas tadi kan Pi1 sama dengan fungsi dari Pi2, di mana Pi1 itu adalah F per rho V kuadrat D kuadrat sama dengan fungsi dari mu rho V D gitu. Nah, dari sini ini itu sudah terkenal termnya sebagai bilangan Reynolds number begitu. Jadi Reynolds number ini merupakan Reynolds sama dengan rho VD per mu. Jadi ini itu adalah seper Reynolds ya, yang di ruas kanan. Kemudian yang di ruas kiri ini bisa menjadi perwakilan dari area. Jadi pi r kuadrat ya, itu sebanding dengan area. Dan juga rho v kuadrat di sini ternyata satu perguruan sama dynamic pressure. Jadi kalau masih ingat ada setengah rho v kuadrat, rho g z gitu-gitu ya. Nah, jadi dynamic pressure adalah ini. Jadi kalau kita simpulkan lagi ternyata menjadi, ini notasinya adalah Q tak hingga gitu ya. Jadi kita F per Q tak hingga dikalikan dengan A, ini sendiri itu adalah drag koefisien. Ini adalah koefisien drag, itu CD. Jadi koefisien drag itu adalah F, besarnya bukan ini ya, tapi koefisien drag itu besarnya adalah sebanding dengan ini. Bentar, warnanya nggak kelihatan ternyata. Gitu. Ya, jadi ternyata parameter tak berdimensi itu sudah banyak di-develop. Misal ini Reynolds number, kemudian drag koefisien gitu-gitu. Tapi yang untuk tahap kedua ini bahasan selanjutnya. Tapi untuk sampai ke sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari 8 langkah ini? 8 langkah menentukan p-terms. Pak, saya mau nanya Pak, tapi kayak teknis gitu sih Pak.
ini kan tadi kita udah dapat P1, P2. Nah, ini kan tadi dibilang juga ini buat disimulasi. Saya nggak kebayang aja kayak misalkan nanti ada soal tuh apakah dia udah dikasih tahu P1, P2-nya atau gimana, Pak? Oh, Nggak. sama ini. Sama si R-nya apa tadi? Reference dimension-nya itu dikasih tahu ya? Atau itu perlu nyari sendiri ya. Makanya ujian-ujian McFlu itu dari dulu open cheat sheet, jadi bisa dituliskan untuk force apa, untuk surface tension apa, dimensinya gitu-gitu. Jadi perlu dituliskan. Tapi kalau sekarang malah model ujiannya open book ya langsung bisa dilihat aja kan ya. Nah, kalau yang pertanyaan pertama, model teknisnya ya, teknisnya itu menentukan P-nya. Jadi kita perlu tahu P itu persamaannya seperti apa, P1 seperti apa, P2 seperti apa gitu. Dari berarti situ, gimana, Pak? dari situ dari bentuk ini baru nanti kalau kita mau ngeplot data tinggal dimainkan salah satunya aja. Jadi misal Reynolds number gitu ya. Jadi kita cuma memvariasikan kecepatan aja, V-nya ditingkatkan. Ini kan berarti P2-nya juga akan ini kan kebalikannya ya. Jadi P2-nya juga akan berubah besarnya kalau kita memvariasikan V-nya aja dengan D konstan, rho konstan, mu konstan begitu. Oke, berarti ini kayak soalnya kayak yang barusan aja kan, Pak? Kira-kira. Betul, soalnya mirip pragmatisnya ya kayak barusan ini. Jadi kalau ngerjain tugas akhir, kalian harus bisa tahu variabel yang menjadi perhatian itu apa aja, kemudian dimensinya masing-masing seperti apa, kalian bisa menentukan jumlah p-terms yang dibutuhkan, dan nantinya bisa disolusikan dengan cara sederhana di sini, dengan cara yang seperti ini. Nah, cuman yang menjadi perhatian itu adalah ini saya langsung lanjut ya. Jadi ini sebelum saya ngomongin ke bilangan Reynolds dan lain-lain, ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama adalah pemilihan variabel. Jadi pemilihan variabel ini usahakan representatif dari apa yang kita kerjakan, representatif dari benda atau pengujian secara fisik gitu. Pengujian secara fisiknya. Nah, jadi kalau kasusnya yang di atas ini, kasusnya spare gitu ya. Nah, ini saya ada kata kunci yang mungkin dari tadi belum ter-highlight, itu adalah smooth. Jadi kalau ternyata bola itu nggak mungkin mulus, maka harus kita masukkan koefisien friksi gitu. Jadi variabelnya nggak cuma 5, jadi ada 6 ditambahkan dengan kekasaran permukaan. Jadi nanti kita punya 3 p terms gitu, karena ada 6 variabel untuk di sini gitu ya. Nah, itu perhatian yang pertama. Jadi mungkin sambil menuju hari Kamis akan saya tambahkan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi harus representatif dari pengujian secara fisik. Jika ada simplifikasi, harus di-highlight. Jadi kalau misal pengujiannya ternyata smooth, ya berarti hasil persamaan itu harus di-highlight. Ini persamaan bisa dihasilkan cuman untuk permukaan bola yang mulus gitu. Tapi kalau permukaan bolanya nggak mulus, maka kita tidak bisa menggunakan persamaan ini gitu. Jadi jika ada simplifikasi atau asumsi atau kekhususan gitu ya, atau kekhususan gitu untuk pemilihan variabel. Jadi biasanya itu nggak jauh-jauh dari geometri, kemudian sifat fluida, dan yang ketiga adalah kondisi eksternal. Jadi kalau yang geometri berarti kan si diameter dari bolanya tadi. Kemudian kalau sifat fluida berarti densitas sama densitas sama viskositas. Sedangkan si kondisi eksternal berarti
kecepatan si fluidanya atau kecepatan si bolanya itu bergerak. Gitu. Jadi pasti nggak akan jauh-jauh dari situ. Kemudian yang kedua, itu harus bisa memperkirakan fenomena yang terjadi begitu secara fisis. Gitu. Jadi kalau kita mau analisis kontinuitas, tapi ternyata kita tidak bisa mengukur mass flow, itu kan agak aneh ya. Kemudian kita mau analisis momentum, tapi nggak bisa mengukur F di pengujiannya, berarti kan tidak mungkin juga eksperimen seperti itu. Maka harus dipastikan bahwa variabel-variabel itu semuanya terukur, gitu. Memastikan semuanya bisa terukur. Kemudian oh ya, yang ketiga itu adalah saat penentuan repeating variable, jangan masukkan variabel dependent. Jadi sebagai maksudnya gimana? Jadi kan yang kita ingin cari dari tadi itu adalah si besar F-nya ini ya. Jadi F ini jangan sampai kita masukkan ke repeating variable. Jadi F itu harus menjadi bagian dari non-repeating variable. Itu salah satu teknik untuk menentukan si repeating variable. Kemudian yang keempat, penentuan repeating variable ya. Saat penentuan repeating variable, jangan sampai masukkan yang dependent. Kemudian jangan masukkan variabel yang saling terkait. Jadi upayakan independen, gitu. Upayakan independen. Maksudnya gimana? Jadi kalau misal ini contoh ya, contoh kita mau ada variabel gravitasi ternyata. Kemudian dari gravitasi ada juga variabel densitas. Nah, dua variabel ini kan bisa disatukan ya menjadi specific weight gitu, jadi gamma. Nah, jadi saat menentukan repeating variable itu jangan tiga-tiganya dimasukkan gitu. Ini kan saling dependent ya. Tapi kalau kita masukkan cukup gamma dan rho atau rho dengan gamma, gravitasi dengan rho dengan gamma atau gravitasi dengan gamma itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai memasukkan variabel yang saling terkait dalam sebuah repeating variable. Gitu. Itu untuk menentukan repeating variable. Terus apa lagi ya? Oke. Dan yang keempat ini ya itulah, pastikan langkah 1 sampai 8 sempurna gitu ya. Lengkap gitulah. Langkah 1 sampai 8 itu lengkap. Jadi harus dipastikan juga si langkah 7 ini memastikan si masing-masing itu benar-benar tak berdimensi. Jadi kalau ternyata ada yang salah, maka mungkin peluang kesalahannya ada di daerah sini, gitu. Terus dalam bentuk akhirnya nanti dibentuk dalam bentuk P1 sama dengan fungsi P2 dan P3 dan seterusnya, gitu. Kemudian pertimbangan yang lainnya adalah nanti saat penentuan dimensi referensi. Ini akan kita bahas hari Kamis untuk contoh soalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah keunikan dari P-terms. Keunikan dari P-terms ini yang menyambung ke bahasan selanjutnya. Jadi di sini kan ternyata unik ya. Jadi si Reynolds number ini ternyata unik. Kemudian si drag coefficient ini ternyata unik. Nah, di sini akan saya tambahkan ke
bahasan yang nomor 6. Ini adalah di bab 7.6 gitu. Sebentar. Benar nggak babnya? Oke. Ya. Jadi yang kita bahas dari tadi ini mungkin saya rangkum dulu lah. Jadi ini adalah 7.1. Ini adalah pentingnya analisis dimensional, kemudian Buckingham-P theorem. Ini adalah bahasan 7.2. Kemudian penentuan p-terms, ini adalah aturan-aturannya, ini adalah 7.3, bab 7.3. Kemudian additional comments, ini adalah bab 7.4 gitu. Nah, di sini saya akan loncat dulu ke bab 7.6. 7.6 ini menyambung dari bahasan ini, yaitu keunikan dari p-terms. Jadi kita memiliki beberapa bilangan tak berdimensi di mekanika fluida. Mungkin karena waktunya sudah jam segini, saya akan oper ke buku dulu. Sudah saya buka belum ya? Biar nanti saya tuliskan seperti biasa. Tapi sekarang kita cek dulu di buku ini. Banyak banget ya. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh dari bilangan tak berdimensi di mekanika fluida. Dan ini keywords-nya ada groups-nya ya. Jadi groups ini kumpulan dari berbagai variabel. Jadi sebenarnya kalau kita punya contohnya kemarin ya di Couillet flow itu kita punya kecepatan lokal per kecepatan maksimal. Ini juga bilangan tak berdimensi sebenarnya. Nah, tapi di sini yang kita khususkan adalah bahasan groups. Jadi contohnya seperti yang tadi, seperti bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds itu merupakan interpretasinya yang rho VD atau rho VL itu menggambarkan gaya inersia. Sedangkan mu itu menggambarkan gaya viskos. Jadi Reynolds number ini seberapa berdampaknya si inersia ini terhadap viskos effect gitu. Jadi Reynolds ini nantinya akan menjadi sebuah parameter untuk membatasi di mana sebuah aliran itu laminer atau di mana sebuah aliran itu turbulen begitu. Jadi laminer turbulen ini akan macam-macam bilangan Reynolds-nya, tapi default-nya mungkin masih relatif ya, besarnya itu seberapa. Ini pokoknya Reynolds yang kecil itu berarti alirannya laminer, sedangkan Reynolds yang besar itu berarti alirannya turbulen gitu. Jadi bilangan Reynolds ini akan macam-macam. Misal untuk flat plate gitu ya. Ini transisinya itu ada di 5 kali 10 pangkat 5. Ini nggak usah dicatat dulu, nggak apa-apa. Ini masih di bahasan selanjutnya soalnya. Kemudian kalau di sebuah lingkaran over immersed body, itu batasan Reynolds-nya itu di 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian kalau di dalam sebuah aliran pipa, itu bilangan Reynolds-nya itu di antara 2100 gitu. Jadi kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 itu adalah laminer, kemudian lebih dari ini adalah turbulen. Tapi di bagian dalamnya nanti pastinya juga ada aliran transisi. Jadi aliran transisi besarnya ada di daerah 5 kali 10 pangkat 5 sampai berapa gitu. Itu juga untuk bola dan untuk silinder atau ini adalah untuk pipa gitu ya, berkas pipa, pipe tubes. Kemudian nanti juga ada bilangan Freud number, ini adalah rasio antara inertia force dibandingkan dengan gravitational force. Jadi ini biasanya segala hal yang terkait dengan gravitasi. Jadi biasanya untuk free surface, untuk
open channel. Jadi open channel itu seperti sungai, terus danau, dam, kemudian laut gitu. Itu Froude number. Kemudian Euler number, ini rasio antara pressure force dan inertia force. Jadi kata kuncinya si tabel-tabel ini itu adalah force ratio. Mungkin detailnya akan saya tuliskan atau bisa dibaca juga di sini. Jadi nggak perlu dihafalkan, lagi-lagi nggak perlu dihafalkan. Jadi Euler number ini kalau kita ada pressure difference begitu. Jadi di sini kan P per rho V kuadrat. Ada juga yang menuliskannya sebagai delta P per rho V kuadrat gitu. Itu untuk Euler number, sedangkan Froude number tadi belum dibahas ya. Jadi inertia force itu kecepatan dari fluidanya, si inersia kemudian dibagikan dengan gravitational. Jadi ini semua didapatnya dari mana? Didapatnya dari si Buckingham-P theorem tadi. Kemudian Cauchy number dan Mach number ini terkait kompresibilitas. Jadi Mach number ini kapan kita bisa meninjau aliran fluida itu fluidanya incompressible atau compressible gitu. Jadi kalau Mach number itu angka cantiknya di angka 0,3. 0,3 sampai 1 ini jadi yang kurang dari 1 itu adalah subsonik. Kemudian 1 itu adalah sonik dan lebih dari 1 adalah supersonik. Nah, subsonik sendiri kalau di antara 0,3 sampai 1 itu berarti kita sudah harus menganggapnya sebagai fluida compressible gitu. Jadi kalau definisinya adalah kecepatan dibagikan dengan kecepatan suara. Jadi kalau ini balik lagi ke bab 1, kecepatan suara itu merupakan akar rasio dari perambatan tekanan, densitas, kemudian itu juga ada efeknya ke si ini bulk modulus dari fluida ketika ditekan dia bisa menggeser sejauh apa gitu ya. Ya, jadi Cauchy sama Mach ini terkait kompresibilitas gitulah. Kemudian ada Strouhal number. Jadi Strouhal number ini kalau terkait adanya oscillating atau rotating boundary. Jadi misal aliran dalam di sekitarnya bola gitu ya. Di sini tuh nanti akan ada wake. Wake ini untuk kecepatan yang sama itu kan pasti akan stabil ya nilainya ya. Jadi polanya akan seperti itu. Jadi nanti si ini tuh akan menghasilkan getaran. Jadi kalau Anda punya mobil gitu ya, Anda nyetir mobil atau motor, kecepatan kencang, nah itu di belakang kita akan ada aliran wake, dan aliran wake itu akan mengganggu si pergerakan dari kendaraan itu. Jadi itu nantinya diwakili oleh Strouhal number, itu rasio antara inersia lokal dibandingkan inersia konvektif. Oke, kemudian Weber number. Weber number ini terkait segala hal surface tension. Jadi aplikasinya itu seperti pada gelembung, evaporasi bubble, kemudian pada kavitasi, kemudian pada droplet. Jadi kalau kita sering ngomongin COVID ya, COVID menyebarnya via droplet, via aerosol. Berarti kan nggak jauh-jauh dari surface tension. Kapan si fluida itu bisa dianggap sebagai droplet, kapan bisa dianggap surface tension, kemudian mekanismenya dia gimana saat menumbuk sesuatu, nah itu namanya bisa diwakili oleh Weber number. Maka di sini ada surface tension. Kemudian apa lagi nih? Udah sih. Yang lain-lainnya ini adalah lebih ke arah rasio-rasio. Ini rasio kecepatan, ini fluid velocity banding boundary velocity. Kemudian ada relative roughness. Ini kekasaran dari permukaan. Jadi kalau kita ngomongin pipa gitu, dalamnya pipa itu pasti punya nilai kekasaran tertentu, misal 0,03 mm gitu ya. Nah, nanti dibagikan dengan karakteristik diameter atau karakteristik length, itu bisa menjadi relative roughness. Ini nanti akan bermanfaat di bab 8 nanti. Bab 8 itu terkait pressure drop di dalam pipa gitu ya. Kemudian ada length ratio, angle of attack, coefficient loss, kemudian pressure coefficient, ada friction coefficient, drag coefficient, lift coefficient. Jadi tadi ya,
Di sini drag force bagi inertia force, ternyata yang di flow over immersed body, yang tadi contohnya bola, gaya drag-nya berapa. Kemudian misal lift itu dalam airfoil, ini besar lift-nya itu berapa. Kemudian yang lain-lain friction coefficient, pressure coefficient nanti terkait efek viskos gitu yang ada di dalam aliran. Gitu. Jadi detail-detailnya bisa dibaca, tapi garis besar seperti yang saya ceritakan barusan. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Jadi semoga bisa cukup kebayang, utamanya adalah Buckingham P Theorem. Nanti untuk hari Kamis, kita akan masuk ke bab 7.5, metode lain yaitu by inspection, tapi inspection ini lebih ke arah brute force, jadi sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan. Jadi kita tetap stick pada Buckingham P Theorem sebenarnya, ini cukup nice to know aja lah, bukan must to know. Kemudian nanti kaitannya dengan eksperimental data seperti apa, tadi kan sudah saya ceritakan ya, bagaimana cara ngeplotnya gitu. Oh ya, ini ternyata ada di sini contoh 3 P terms. Kemudian kita akhiri dengan pemodelan. Jadi kita modelnya adalah gedung, terus kita modelkan, bukan modelnya, benda nyatanya adalah gedung, kemudian kita modelkan sebagai benda yang lebih kecil. Nah ini menggunakan si P terms yang tadi, gitu. Ini menggunakan P terms, terus kita harus menggunakan persamaan yang sama, tapi ini diaplikasikan untuk model-modelnya. Jadi P terms masing-masing akan sama dengan model. Gimana caranya kita menentukan dengan kecepatan sekian di wind tunnel itu setara dengan kecepatan adanya angin bohorok atau adanya tornado gitu di sekitar gedung. Itu model and similitude. Kemudian diakhiri dengan typical model studies gitu. Ini misal close conduits, jadi penampang-penampang yang mengecil, itu ada apa saja, bilangan tak berdimensinya, kemudian flow around immersed bodies, tadi sudah kita bahas contohnya ya. Kemudian flow with a free surface, ini untuk nantinya aplikasi dari bilangan-bilangan Euler number gitu. Ya, jadi oke, similitude masih ada lagi ternyata ya. Oh, di buku edisi 6 nggak ada ini. Ya. Ya. Jadi kalau Kamis nggak beres ya kita lanjutin lagi hari Seninnya gitu. Oke. Ada pertanyaan sebelum ditutup terkait materi hari ini dan materi cakupan materi ujian? Kalau nggak ada, mungkin minggu depan sudah mulai ini ya, persiapan untuk mengumpulkan PR dan catatan gitu ya. Minggu depannya lagi deh, setelahnya ujian aja. Jadi yang catatan-catatan ini silahkan dituliskan dengan rapi dan ya terserah lah gimana gayanya. Yang penting bisa belajar. Pokoknya output dari ikut kelas saya itu kalian punya catatan sendiri dan kalian bisa membaca dari buku, mengambil poin-poin pentingnya, tapi poin pentingnya itu harus dari sumber pertama gitu ya. Jadi kita biasakan apapun itu pakai sumber pertama, jangan pakai, kalau menurut saya belajar dari slide itu cuman kulitnya aja, kayak baca berita vaksin COVID, bacanya dari Detik News gitu, terus ada konspirasi apa, nah itu baiknya kita bacanya dari sumber papernya langsung, gitu-gitulah. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.